Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah salat tarawih yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah masuk pada malam yang ke-9. Sudah hampir sepertiga ya, Ushrul Awal, tinggal 2 malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari menyebutkan sebuah hadis, la taqumus sa'ah hatta yataqarrab az-zaman. Tidak akan tiba hari kiamat sampai waktu itu semakin dekat. Artinya waktu itu semakin cepat berlalu. Hatta takuna as-sanatu kasyahr wa yakuna asy-syahru kal-jum'ah wa takuna al-jum'atu kal-yawm wa yakuna al-yawm as-sa'ah. Sampai kata Nabi, waktu setahun itu seperti 1 bulan, dan waktu 1 bulan seperti sepekan saja, dan sepekan itu seperti 1 hari, dan 1 hari seperti 1 jam saja selesai. Ya, para ulama memberikan banyak penafsiran tentang hadis tersebut. Salah satunya bahwa kenapa waktu itu seakan-akan semakin cepat berlalu, salah satunya karena Allah Azza wa Jalla yang usul barakah di kulli syai' hatta fil waqt. Allah mendekati hari kiamat, Allah mengurangi keberkahan pada semua hal, termasuk keberkahan waktu. Sampai waktu yang setahun itu seakan-akan nilainya hanya seperti 1 bulan. 11 bulan itu tidak berkah. Nilai keberkahan setahun seakan-akan seperti 1 bulan saja. Dan yang 1 bulan seperti sepekan. Sepekan seperti 1 hari dan seterusnya. Ya, itu memberi kepada kita jamaah sekalian bahwa ya, termasuk bulan Ramadan, bulan yang berkah. Tapi kadang waktunya berlalu begitu saja, tidak memberikan banyak keberkahan kepada kita kaum muslimin. Nah, dan di antara hal yang perlu diperhatikan, Rasulullah SAW bersabda, inna husnal khuluq la yablughu darajat as-sha'imi qa'im. Kata Nabi SAW, sesungguhnya akhlak yang mulia itu bisa mencapai derajat seperti derajatnya orang yang puasa dan salat. Orang yang puasa dan salat. Dan umumnya
orang sering dan banyak salat dan banyak puasanya di bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan bisa dikumpulkan 2 hari, siang puasa, malam salat, termasuk salat tarawih. Kalau berkumpul ditambah dengan akhlak yang mulia, maka derajatnya semakin tinggi. Ya, karena akhlak yang mulia walaupun tidak ibadah yang banyak, tidak salat yang banyak, tapi bisa derajatnya sama dengan orang yang salat dan puasa. Ya, karena itu salah satu pendidikan Ramadan adalah mendidik manusia untuk memperbaiki akhlak. Misalnya, ya, sebagai contoh, ketika orang berbuka, ya maka akhlak yang mulia, ya makanan itu disyukuri, tidak dibuang-buang, apalagi dibenci. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia tidak berminat pada suatu makanan, dia tidak makan. Tapi kadang-kadang sebagian orang justru di bulan Ramadan makanan itu dibenci, saya tidak mau makan ini. Kenapa Pak bukanya hanya seperti ini? Kenapa ini kurang manis? Kenapa? Ya macam-macam. Ya harusnya di bulan Ramadan manusia mendidik dirinya termasuk pada makanan, ya dia berakhlak yang mulia dengan makanan. Kalau lebih makanannya dibagi, itu akhlak yang mulia yang bisa dia mencapai derajat orang yang salat, orang yang puasa. Iya. Kemudian di antara akhlak yang mulia, ya seorang muslim itu menjaga kesucian dan kebersihan. Kesucian dan kebersihan. Ramadan mendidik kita suci batin, tapi juga suci jasmani dan fisik. Jangan karena banyak makanan, banyak minuman, akhirnya tempat jadi kotor, bau, tidak terurus, dan seterusnya. Itu bukan ya akhlak yang mulia. Nah, maka kalau ada makanan, ada sisa makanan, kalau tidak bisa dihabiskan, ya diberikan kepada hewan atau yang lain. Jangan dibiarkan dan terhambur. Ya demikian juga di antara akhlak yang mulia, ya tentu seorang muslim kadang ketika tiba di bulan Ramadan begitu sibuk ibadah, ya begitu sibuk ibadah, yaitu satu hal yang bagus karena memang musimnya dan waktunya untuk ibadah. Tapi kadang karena sibuknya dia ibadah, maka dia tidak perhatikan orang lain. Dia tidak perhatikan orang lain. Karena dia tidak perhatikan istrinya, anaknya, apalagi tetangganya. Dan dia perhatikan bagaimana dia selesai 10 kali tamat tadarus,
tidak pernah ketinggalan salat tarawih, hal-hal yang lain, tapi kadang muamalah akhlak dengan manusia yang lain itu kurang diperhatikan. Ya bahkan kadang-kadang walaupun mungkin sendiri tidak ya. Kadang-kadang di sebagian tempat sebagian orang bawa sajadah yang lebar-lebar pakai sehingga menghalangi orang untuk mengambil juga bagian, apalagi kalau saf depan. Ya harusnya tempat ya. Seandainya masih lapar dan masih bisa masuk, dikasih masuk supaya sama-sama dapat kebaikan. Bukan kemudian diambil tempat yang banyak atau disimpan sajadahnya baru pergi orang tidak bisa ambil. Sementara masjid itu tidak ada yang punya, dibangun untuk ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang duluan datang dia yang paling berhak di depan. Ya itu hal yang harus diperhatikan supaya sempurna ya kebaikan dari ibadah puasa dan ibadah salat yang kita kerjakan. Kemudian di antara bentuk akhlak yang mulia bahwa seorang muslim ya hendaknya bertemu dengan saudaranya dalam keadaan gembira. Ya gembira. Bukan karena dia sibuk ibadah sudah lupa senyum, ya sudah lupa menghibur, sudah lupa memperhatikan. Kenapa? Karena dia selalu kejar ibadah. Ya padahal senyum itu juga ibadah, menyapa juga itu ibadah. Dan mungkin itu lebih mudah dan lebih ringan dilakukan daripada sholat 2 rakaat dan pada baca Al-Quran 1 juz. Senyum mungkin lebih mudah, mungkin beberapa detik, menyapa beberapa detik, ya itu juga ya ibadah. Dan Rasulullah SAW sebagai pelengkap ibadah yang besar, salah satunya juga adalah membantu menutupi hajat seorang muslim. Menutupi hajat seorang muslim. Kata Nabi SAW, la an amshiya ma'akhihi atau la an amshiya ma'akhi fi qada'i hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa syahran fi masjidi hadha. Saya, kata Nabi, berjalan bersama saudaraku untuk menutupi hajat, keperluan, kebutuhan saudaraku. Itu lebih saya senangi daripada i'tikaf di Masjid Nabawi, i'tikaf 1 bulan penuh. Bukan 10 hari, 1 bulan penuh. Jadi jangan dianggap remeh kebaikan. Kalau ada saudara yang sakit, jangan bilang saya mau pergi tarawih. Kalau tidak ada yang bantu, kecuali sholat wajib itu iya. Dan jangan bilang saya belum mengaji. Target hari ini 4 juz. Kalau saya pergi ngantar lagi, tidak sampai nanti 4 juz. Nabi SAW mengatakan, amalan itu lebih saya cintai daripada saya i'tikaf. I'tikaf itu berapa pahalanya? 24 jam ibadah. Dan ibadahnya 1 bulan penuh. Tetapi membantu menutupi hajat seorang muslim mungkin hanya beberapa menit atau mungkin 1 jam, itu lebih berharga, lebih afdal, lebih dicintai oleh Nabi daripada
Iktikaf 1 bulan penuh. Kenapa? Karena membantu itu namanya ibadah yang mutaaddi, ibadah yang manfaatnya bukan kembali kepada dirinya saja, tapi juga kembali kepada orang lain. Ketika kita membantu orang lain, kita dapat pahala dan orang lain juga dapat kebaikan. Tapi kalau kita hanya ibadah sendiri, kebaikannya hanya ya untuk diri kita. Bagaimana kalau ibadah itu dikerjakan di bulan Ramadan, membantu orang di bulan Ramadan? Nah, ya saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga kita bisa lebih bersaudara, ya lebih bermuamalah tetangga dan masyarakat dengan datangnya bulan Ramadan bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan untuk anak-anak sekalian, ya, karena masih ada mid semester, ya tetap belajar sambil tadarus, sambil banyak berdoa, mohon ilmu yang bermanfaat, mendoakan orang tuanya, mendoakan negerinya. Kita harus banyak bersyukur. Negeri kita aman, negeri kita masih jauh lebih baik daripada sebagian negeri. Bagaimana kalau seperti di Palestina, orang mau makan saja susah. Jadi bukan Ramadannya berpuasa, memang berpuasa karena tidak ada makanan. Mau dibantu juga tidak bisa masuk. Jadi tidak ada yang diharap kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih berlebihan makanan, kadang ya harusnya itu banyak disyukuri supaya Allah tidak mencabut atau mengurangi nikmat tersebut. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Aku kama tasma'un, barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.